Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dan beribadah bersama-sama. Ini satu anugerah ya. Baik, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita baca ya. 1, 2, 3. Dan berfirmanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah diperniakan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, buat sore yang indah ini kembali kami diperdengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa bahwa firman-Mu masih boleh kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu yang memiliki kuasa tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menjelaskan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang modul jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat ke-7 yang Tuhan secara nyata menulis surat ini lewat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Laodikia tidak jauh dari kota Kolose dan juga pada waktu kota Kolose dan Laodikia dibangun oleh Paulus, kota ini memiliki kesamaan dan persamaan. Artinya punya DNA atau karakteristik yang sama. Kita mulai minggu lalu mempelajari tentang keadaan jemaat di Laodikia. Kita telah menemukan kelemahan jemaat di Laodikia, dan pada sore pagi hari ini kita kembali meneliti kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Yang akan menjadi tema pokok kita adalah dengan judul menjadi buta di tengah kelimpahan. Ayat pokoknya tolong ditayangkan, saya akan baca ulang ayat yang ke-18 ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ketika kita mulai membahas kondisi dan situasi serta model jemaat yang di Laodikia ini, kita meneliti dari segi sisi bahasa. Dalam pelajaran Alkitab disebut dengan etimologi. Dari sisi bahasa, Laodikia terdiri dari dua suku kata, Laos dan Deki. Laos artinya rakyat, orang banyak. Deki artinya hak atau keputusan atau suara orang banyak. Jadi gereja ini tergambar sebagai gereja yang mengutamakan meletakkan suara orang banyak di atas hal-hal lain, bahkan di atas suara Tuhan.
Berarti gereja ini, model jemaat ini adalah model jemaat yang kompromi, yang meletakkan kepentingan kenyamanan orang banyak di atas opini orang banyak, meletakkan kepentingan hidup kenyamanan bergereja dengan nyaman di atas opini orang banyak, dan mengabaikan suara Tuhan. Sebab di ayat 20 di sana dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu, mendengar dan membuka pintu, aku akan masuk. Yesus dibiarkan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini kondisi jemaat yang kita sudah bahas pada minggu lalu. Sore hari ini kita kembali meneliti kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat dengan tema untuk mengarahkan kita menjadi buta di tengah kelimpahan. Kita dengan tema ini akan kita arahkan supaya kita memahami bagaimana, apakah kondisi jemaat ini terimplementasi di dalam kehidupan kita. Apakah kondisi jemaat ini juga menjadi kondisi kita. Ingat gereja itu terdiri dari, secara organisasi terdiri dari kumpulan jemaat, tapi gereja secara organisme diri kita sendiri. Jadi kalau Tuhan lewat Rasul Petrus, lewat Rasul Yohanes menegur kita kepada jemaat di Laodikia, itu bisa berbicara kepada keseluruhan maupun berbicara kepada pribadi. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Kita akan lanjut dulu dengan kondisi dan situasi kota Laodikia. Ada 4 ciri utama kota Laodikia. Kalau bisa ditayangkan. Ciri pertama, merupakan pusat perdagangan dan perbankan. Jadi dengan adanya pusat perdagangan dan perbankan, ekonomi maju. Diperkirakan pada waktu itu kota Laodikia ini adalah kota yang terkaya di seluruh muka bumi. Kalau sekarang dikatakan negara yang kaya adalah seperti misalnya negara Swiss. Penghasilan daripada rakyatnya rata-rata cukup tinggi. Maka kalau ada kita ke sana, kalau ada tertinggal barang-barang yang berharga sekalipun, tertinggal di hotel atau tertinggal di tempat mana saja, itu tidak akan hilang. Orang tidak akan ambil karena orang itu semua sudah kaya. Mereka bahkan nggak bekerja. Itulah kondisi negara yang kaya. Nah, kondisi daripada Laodikia dikatakan merupakan pusat perdagangan dan perbankan. Jadi ilmu ekonomi itu sudah mapan dan sudah berjalan dengan sedemikian rupa. Dan menurut catatan sejarah, sekitar tahun 63 Masehi terjadi gempa besar, di mana kota Laodikia ini dikatakan telah rata dengan tanah akibat gempa. Nah, waktu itu kota ini dikuasai, dikendalikan di bawah pemerintahan Romawi. Nah, pemerintahan Romawi berusaha untuk menggelontorkan dana yang cukup besar agar kota ini dibangun kembali, tetapi ditolak oleh masyarakatnya karena memang kota ini kaya, otomatis masyarakatnya kaya. Jadi mereka merasa mampu untuk membangun kembali. Makanya mereka katakan di firman Tuhan tidak dikatakan bahwa mereka merasa mereka kaya. Tetapi di hadapan Tuhan sebenarnya mereka miskin. Itu satu. Yang kedua, ciri kedua adalah kita baca, yang ciri kedua dapat dia, kota itu terkenal sebagai pusat pembuatan dan penjualan pakaian jadi. Jadi kota ini sama seperti daerah, kalau kita melihat seperti lembah Sodom, penuh dengan rumput, padang penggembalanya besar, dan air yang mengalir di kota itu cukup baik. Dikatakan cukup baik karena kota itu dialiri oleh sungai yang berasal dari kota Hieropolis. Di hulunya, karena air ini dari mata air yang bersumber dari bumi, dari hulunya di kota Hieropolis itu ada mata air panas. Dan kota ini subur, sehingga peternakan itu luar biasa. Dari hasil peternakan inilah maka dibuat
dan merupakan objek barang perdagangan, yaitu pakaian jadi. Pakainya bagus-bagus, indah-indah. Jadi dari dulu pakainya bagus-bagus. Sekarang kalau Bapak Ibu ke Turki misalnya, karena wilayahnya dekat di sana, itu pakaian orang sana itu luar biasa, bagus-bagus. Kita malah kita ingat ya karpetnya pun luar biasa ya. Nah ini dia. Yang ketiga, ciri kota ini adalah kota ini menghasilkan minyak pelumas sehingga memiliki pusat penelitian medis dan obat-obatan. Salah satu adalah salep mata dan salep telinga. Tetapi Tuhan berbicara tentang salep mata itu salep mata rohani. Itu sebabnya tadi pakai tema menjadi buta di tengah kelimpahan. Kita perlu memiliki salep rohani untuk supaya mata kita bisa melihat hal-hal rohani, bukan hanya sekedar jasmani. Yang keempat, ciri kota ini adalah secara geografis di kota Hierapolis, di hulu daripada air sungai yang mengalir di kota ini, itu terdapat sumber air panas dari bumi, air belerang yang panas, dan itu mengalir dan masuk ke kota Laodikia. Karena perjalanannya cukup jauh sampai di kota Laodikia, itu tidak panas lagi seperti dibandingkan dari sumbernya, sumber mata air yang panas itu. Sehingga kalau diminum kondisinya sudah suam-suam, tidak panas tidak dingin, tetapi bau belerangnya masih kuat. Kalau diminum maka orang nggak tahan, bisa muntah. Tuhan Yesus menyampaikan teguran pesan lewat Yohanes di Pulau Patmos, memperhatikan kondisi geografis, kondisi masyarakat setempat, hal-hal jasmani disimulasikan kepada hal-hal rohani. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya kira itu biasa, karena Tuhan juga pakai perumpamaan untuk menyampaikan hal-hal rohani kepada kita. Bapak Ibu bayangkan, seandainya ya Nabi Nathan datang kepada Daud tidak dengan perumpamaan, maka nasib Nabi Nathan mungkin seperti Nabi Hanani yang datang menegur Raja Asa di dalam 2 Tawarik 16, di mana setelah ditegur ya, maka Nabi Hanani dipenjara oleh Raja Asa. Baca itu di dalam 2 Tawarik 16 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Tetapi Nabi Nathan datang kepada Daud dengan menyampaikan dengan perumpamaan. Ketika perumpamaan itu mengena di hati Daud, kemudian Nabi Nathan kata, "Lulah orangnya, engkaulah orangnya." Sudah tidak bisa ngelak, ya kan? Akhirnya dia katakan, "Aku berdosa." Ini yang membawa pertobatan yang luar biasa bagi Daud. Kalau kita baca isi pertobatannya di Mazmur 51, salah satu ciri isi pertobatannya adalah, "Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan ambil rohmu daripadaku." Dalam Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Itu soal luar biasa ya. Nah, kondisi inilah yang dicerminkan kepada jemaat di Laodikia. Jadi sekali lagi Tuhan memakai kondisi, situasi, hal-hal jasmani dipakai untuk menggambarkan kondisi rohani kita. Ya, saya kira itu tepat. Tuhan berbicara nggak pernah meleset. Dia pasti tahu kondisi jasmani dan kondisi rohani kita. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan ya, bahwa di sana ada air panas tapi juga ada air dingin. Karena berbicara tentang suam-suam, panas, ya, hangat, ya, hangat. Kalau jemaat ini memiliki kesamaan dan persamaan dengan jemaat yang di Kolose, karena jaraknya tidak jauh. Ketika tahun 60 Masehi, Paulus menggoreskan surat kepada jemaat di Kolose dalam pembentukan jemaat ini, maka surat yang ditulis oleh Rasul Paulus juga dibaca oleh jemaat di Laodikia. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 15. Saya akan bacakan supaya Bapak Ibu memahami. "Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya." Jadi pada waktu pembentukan jemaat itu, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Surat yang sama dibaca di lingkungan jemaat yang ada di Laodikia. Apa isi daripada surat kepada jemaat di Kolose? Saya hanya ambil 2 saja.
Coba kita buka di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 dan 11 dan kita baca nanti lompat ke ayat 15. Saya baca gini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, di hadapan Yesus, serta berkenan kepada Yesus, kepadanya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah satu kondisi yang merupakan satu ukuran daripada Tuhan untuk kondisi jemaat di Kolose, dan ini juga dibacakan di surat di Laodikia. Jadi memiliki kesamaan. Kalau jemaat di Kolose pada awalnya bertumbuh dengan luar biasa, berkembang, memiliki iman sampai kehidupan mereka diakui Tuhan adalah kehidupan yang layak, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Kemudian dikatakan, dan kamu memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ketika hidupnya berkenan, hidupnya layak, iman bertumbuh, maka dampaknya adalah memberi buah dalam segala pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan menghasil. Pekerjaan jasmani, pekerjaan rohani itu berhasil. Sehingga kerohanian daripada jemaat di Kolose itu bertumbuh dan ini dianggap layak di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka bisa bertumbuh dan mengenal Allah yang benar? Bagaimana? Coba kita baca di ayat yang ke-15. Iya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Begitu mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar, bahwa artinya mereka memiliki satu kerinduan yang menyala-nyala, hangat di hadapan Tuhan, untuk menyelidiki, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau dibaca dalam pengertian lain, bahwa Allah itu, bahwa Yesus itu adalah replika persis daripada Allah. Jadi kalau seseorang itu kembar, kita katakan, kita lihat saudara kembarnya, ini merupakan replika yang persis seperti saudara kembarnya. Lihat satu sama, kadang-kadang tidak bisa bedakan yang mana ini yang sulung, mana yang bungsu, karena kembar sama. Kira-kira begitu pengertian sehari-harinya. Jadi karena mereka melihat Yesus, mereka tahu bahwa Allah itu seperti Yesus, berarti apa? Berarti mereka sungguh-sungguh mencari tahu dan mengenal Yesus. Bapak Ibu, dari mana kita bisa tahu Tuhan Yesus? Kita bisa tahu Tuhan Yesus itu dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita dapat mengenal siapa Yesus. Sebab Yesus katakan begini. Coba kita buka Matius pasal yang ke 11 ayat 27. Kita akan baca supaya kita memahaminya. Semua telah diserahkan kepadaku, ini kata Tuhan Yesus, oleh Bapa. Ya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi kalau hari ini saya mau sampaikan begini. Yang mengerti betul karakter kehidupan daripada Madeline tentu papanya. Karena dia orang tuanya. Nggak mungkin saya bisa mengerti dan memahami sedalam-dalamnya. Ini juga gitu, ya. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jelas bapaknya mengenal anak. Lebih lanjut, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Kita harus mengenal anaknya. Mudah-mudahan nanti anak yang dilahirkan oleh Mario dan Sensi mirip. Tapi saya nggak tahu mana yang lebih kuat, mirip ibu atau mirip bapak. Tapi biarlah mereka sama-sama berunding. Amin. Nah, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa kalau tidak Yesus tidak menyatakan? Artinya ketika mereka bertumbuh dalam pengenalan benar tentang Allah, berarti mereka betul-betul akrab dan dekat dengan Yesus. Mereka tahu Yesus dan mereka semua Yesus. Kenapa? Kenapa saya katakan itu? Pada waktu Yesus berbicara masih hidup di atas muka bumi bersama-sama dengan murid-muridnya, salah satu muridnya nyeloteh, yaitu Filipus. Dia katakan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Kemudian Yesus menjawab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Kita baca dalam bahasa sehari-hari gini.
Filipus, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, ya kan? Tidakkah engkau mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Jadi ketika kita akrab, kenal Yesus sampai sedalam-dalamnya, ya, berarti kita bisa mengenal Bapa. Kalau kita mengenal Bapa lewat Yesus, tidak lain dan tidak bukan, mereka pasti hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Karena di sini kita bisa mengenal siapa Yesus. Enggak dari sini, dari mana sumbernya? Artinya, di sini firman Tuhan dalam Roma 10:17 di sana dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi dikatakan jemaat Kolose hidupnya bertumbuh dalam iman, ya. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Mereka semua bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Berarti mereka sungguh-sungguh hidup menjadikan firman Tuhan cermin hidup mereka. Itu kondisi jemaat di awal, yang dicerminkan memiliki kesamaan antara jemaat di Kolose dengan jemaat di Laodikia pada tahun 60-an. Tetapi surat Yohanes ini yang ditulis dengan tema Wahyu, kitab Wahyu, itu ditulis sekitar tahun 96 ke atas. Karena Yohanes Pembaptis keluar dari Pulau Patmos dan dia mulai menulis apa yang diilhamkan dia dan dilihat dan Allah berbicara kepada dia. Dia mulai tulis itu tahun 96 sampai tahun 98. 2 tahun dia menulis itu, maka digambarkanlah surat kepada jemaat di Laodikia. Kurang lebih sudah berjalan 30 tahunan. Ternyata dalam tenggang waktu 30 tahunan, jemaat yang tadinya setia, baik, bertumbuh dengan luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang suam-suam. Jadi berarti Tuhan memperhatikan sesungguhnya dari awal. Makanya tadi di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, kita baca Yohanes Wahyu 3:15. Dia katakan begini. 15, ya. Kita baca, aku tahu segala pekerjaan. Segala yang kita lakukan aku tahu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, engkau tidak dingin, tidak panas, engkau suam-suam. Ya, tadi sudah jelas, jemaat ini dibangun di atas opini orang banyak, di atas suara orang banyak, mempertahankan kenyamanan hidup di atas opini publik dan di atas opini suara orang banyak, mengabaikan opini dan suara Tuhan. Dengan demikian, Tuhan katakan, kamu ikut aku cuek kali ya. Ya. Cuek. Kenapa cuek? Kenapa tidak begitu ngeh gitu? Kenapa tidak begitu kuat? Ya. Tidak hangat dalam pergaulan, enggak hangat. Suami istri kalau enggak hangat itu pasti beku-beku. Di rumah pun satu orang satu wajah, kira-kira begitu. Ya. Padahal kata orang ini benar atau tidak saya nggak tahu. Nanti di rumah kalian suami istri kembali lihat cermin ya. Katanya kalau sudah berumah tangga lama, yang tadinya wajahnya nggak beda, tapi sudah lama, sudah 20 tahun, 30 wajah kok bisa mengarah kepada sama. Nah, bisa sama wajahnya. Ya. Pulang lihat wajah suami istri di cermin, jangan lihat wajah orang. Kalau aku sama Ibu Gem, orang lihat sama atau tidak, biarlah orang yang menilai. Tapi kata orang begitu, ya. Jadi nggak ada kehangatan, ya. Berarti apa? Roh Kudus mulai kendor. Tahu, Roh Kudus itu adalah dinamis. Rohnya tidak menyala-nyala, tidak on fire. Kenapa? Karena hal-hal jasmani tadi, kesibukan, ekonomi, perdagangan, ya, semua lagi, penyelidikan, obat-obatan, semua menyita waktu untuk bisa memiliki waktu dalam kebersamaan dengan Tuhan. Halo, kadang kita tidak sadar pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan itu menyita waktu sampai kita lupa. Ya, salah satu contoh, dulu belum diberkati Tuhan masih pakai Honda Butut. Setelah diberkati Tuhan punya mobil, ya, malah tidak serajin dulu datang ibadah. Dulu kalau ibadah, ya,
rajin hanya dengan Honda butut. Tapi sekarang setelah ada mobil, sibuk dengan wisata, sibuk dengan berbagai hal. Itu salah satu contoh. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Ya, ada orang yang membangun rumah di atas pasir dan ada juga yang membangun di atas apa? Batu. Ya kan? Kalau hujan datang, yang turun di atas, yang mendirikan di atas pasir akan dilanda hujan, runtuh dan besar kerusakannya. Kalau firman Tuhan itu tidak dilandaskan, iman kita juga tidak dilandaskan atas batu karang Yesus Kristus, maka ketika datang hujan, hujan itu berkat Bapak Ibu. Kalau tidak hujan kadang-kadang kita mikir, aduh gimana ya, udah panas sekali. Sekarang di Eropa katanya lagi cuaca panas, sampai 42 derajat Celcius. Itu luar biasa. Dan katanya bukan hanya di Eropa, akan melanda seluruh dunia. Apakah Indonesia siap? Mungkin Indonesia lebih siap daripada negara Eropa karena mereka negara dingin, kita negara panas, ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah tidak punya kehangatan, tidak punya on fire, kita akan berada dalam hubungan kita akrab dengan Tuhan sudah tidak akrab. Sisi lain, mereka dingin, ya. Air dingin dibutuhkan oleh setiap orang yang kehausan. Betul? Kalau Bapak Ibu haus, keluar rumah, pulang, pasti Bapak Ibu cari dulu air yang sejuk, dingin. Nggak mungkin cari air yang hangat. Tapi secara medis katanya kan jangan minum yang terlalu dingin, minum air es. Tapi air sejuk saja, air dingin. Dingin bukan berarti air es, ya. Kita minum rasanya sejuk. Halo. Jemaat ini sudah tidak ada lagi air dinginnya, ya. Jadi tidak bisa memberikan kepuasan bagi yang haus secara rohani. Kenapa? Karena mereka sudah sibuk dengan berbagai kegiatan. Bagaimana kesibukan mereka itu? Mereka hidup penuh dengan dinamika hidup, ya. Kota perdagangan, kota yang memiliki industri wol, kota yang memiliki industri pakaian, kota yang juga memiliki industri obat-obatan. Ini yang membuat mereka sibuk. Mereka menganggap diri mereka kaya, mereka menganggap mereka cukup pakainya semuanya. Tapi Yesus katakan, engkau katakan kamu kaya, padahal engkau miskin, buta dan telanjang. Mereka menganggap mereka berkecukupan semuanya. Inilah yang Tuhan katakan dan protes dan pesankan kepada mereka supaya mereka sadar. Kenapa? Ya. Saya kasih contoh saja, kehidupan daripada Lazarus dengan orang kaya. Hedonisme terjadi bagi orang kaya. Orang yang miskin seperti Lazarus setiap hari di depan rumah meminta-minta untuk mendapat makan dari meja yang jatuh daripada meja orang kaya ini, itu nggak diperhatikan. Kenapa? Kenapa begitu? Bapak Ibu, kaya bukanlah hal yang dilarang oleh Tuhan. Amin. Tuhan boleh. Tapi kalau kekayaan itu mengarahkan hati dan pikiran kita, karena Matius pasal 6 ayat 21 di sana kan dikatakan, di mana hartamu berada, di situ pikiranmu berada. Saya kasih contoh. Pada waktu bangsa Israel 430 tahun dijajah, menjadi budak di Mesir, mereka tidak pernah mengalami anting-anting, emas, rasa kaya, nggak pernah. Tapi ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan menuju ke perjanjian, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 12, 35, 36. Mereka menuruti apa yang disampaikan oleh Musa. Karena Musa berpesan, minta kepada tetanggamu, kepada siapa saja, apa saja yang kamu minta. Mereka meminta dan Tuhan membuat hati bangsa Mesir berkemuran. Sehingga di dalam ayat yang ke-36 di sana dikatakan, mereka merampasi bangsa Mesir. Jadi mereka keluar dari Mesir dengan berbagai ornamen, ya, emas dan lain sebagainya. Artinya mendadak mereka menjadi orang kaya. Tuhan izinkan kan? Kalau Tuhan tidak izinkan, tak mungkin Tuhan membuat hati orang Mesir berkemuran. Tetapi sayangnya kekayaan mereka itu akhirnya bukan mereka pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, malah mereka mendesak siapa? Harun. Katakan, Musa, kami tidak tahu bagaimana kondisinya.
Buatkanlah bagi kami Allah yang akan menuntun kami masuk ke tanah perjanjian. Allah mereka patung anak lembu emas. Halo, kadang-kadang kita memiliki semua ada, deposito dan lain sebagainya, semua cukup. Tapi justru kecukupan itu membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Contoh saja begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya banyak sumber dana cukup, saya tanya dulu, Bapak Ibu mau beli motor, berdoa dulu sama Tuhan enggak? Tuhan, aku mau beli motor apa Tuhan? Betul? Pasti enggak, karena duit ada. Cok, mah, pergi mah sana lihat mah, berapa Honda itu? Oh, 20 juta. Oh ya udah ambil aja, nanti papa transfer. Betul? Saya mau katakan, bukan hanya Bapak Ibu, kami juga. Dulu waktu kami lagi mengalami masalah, nggak cukup dana, hanya untuk membeli Honda Legenda yang harganya 11 juta. Kami berdoa. Awalnya kami ingin membeli Honda motor yang bekas. Kami keliling sampai ke ujung jalan Kamboja. Di depan rumah itu ada orang jual motor bekas. Kami berhenti, kami lihat bagus. Sudah bagus, saya bilang sama istri saya beli dulu. Bagus, saya bilang, ayolah kita ke jalan itu lihat, itu bagus. Murah, nggak mahal, cuma sekitar 6 juta. Saya sama istri pergi lihat. Setelah pergi lihat rasanya cocok, bagus semua. Kita mau tanya, ternyata suratnya bukan dari kota Pekanbaru, dari kabupaten. Kami berkata istri saya, tahu salah, nanti kalau menyambung surat-surat repot, karena asalnya dari kota kabupaten. Akhirnya kami batal. Terus istri bilang, kita kan tadi sudah berdoa, udahlah kita imani aja, kita beli yang baru aja. Kami jalan sampai ke Jalan Nangka, dekat tokonya Dewi Sri, kokonya Dewi Sri. Sana kan ada jual motor Honda. Kami berhenti, kami lihat ada Legenda. Terus istri saya bilang, ini aja lah Pak, kita beli. Oke. Pas waktu kita mau beli, harganya 11 juta, uang kami 11 juta nggak cukup. Tapi waktu itu nggak ada barangnya, harus inden. Inden berapa lama? Paling cepat 1 bulan, tapi mungkin bisa 2 bulan. Kan kami udah berdoa ini. Kami berdoa, Tuhan, oke lah, istri saya itu imannya kuat. Ini saja kita pesan. Nanti kasih tahu ya kalau sudah ada ya. Uang yang tersedia 6 juta, tapi harganya 11 juta. Kami kan udah berdoa. Tahu Bapak Ibu, ada seseorang yang hutang kepada saya. Saya pun nggak ingat lagi hutangnya. Udah cukup lama nggak ingat. Tapi ketika kami mau beli motor itu karena doa. Kok kira-kira seminggu kemudian dia telepon. Dia bayar hutang itu. Istri saya bilang, ini jawaban Tuhan. Jadinya cukup uang itu. Dan ternyata tidak ditunggu sampai 1 bulan. 3 minggu ditelepon sama dealer. Ibu, kan pesen Honda Legenda kan, barangnya sudah datang, uang pun tersedia. Karena apa? Bertanya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Coba kalau kita banyak duit, lupa doa sama Tuhan, betul atau betul? Itu kenyataan. Itu kenyataan. Nah, kesibukan inilah, cuek, pembiaran, tidak tahu bahwa dosa itu sampai pada puncaknya. Saya kasih gambarannya begini aja. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 39. Saya kasih simulasinya, kesamaannya. Coba kita lihat. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi firman Tuhan ini Yesus langsung ngomong kepada orang banyak, termasuk di dalamnya ada muridnya. Kita baca lebih lanjut 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi kalau kita baca, sebenarnya tidak ada dosa yang mencolok. Ini merupakan rutinitas kehidupan sehari, makan, minum, membangun, kawin, mengawinkan. Itu adalah
kehidupan normal. Tapi sedemikian kehidupan normal itu sedemikian asiknya, sampai firman Tuhan dikatakan bahwa Nuh sebagai pemberita kebenaran itu kalau dia membangun batra di atas bukit, sambil membangun batra sambil dia menginjili, "Hai, bertobatlah karena tidak lama lagi Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah." Masuk kiri keluar kanan. Kenapa? Karena merasa nyaman hidup itu. Rutinitas semua berjalan dengan baik. Halo Bapak Ibu punya pekerjaan yang rutinitas yang tiap hari menyita waktu Bapak Ibu. Bisa itu membuat Bapak Ibu tidak ngeh untuk datang ibadah. Kenapa? Berjalan lancar. Kita hari Minggu mau ibadah, hari Minggu malah lebih banyak orang yang datang beli belanja. Betul atau betul? Ya. Ini semua merupakan sesuatu yang dibiarkan. Hidup nyaman di atas opini orang banyak. Semua kegiatan gereja juga berdasarkan opini orang banyak. Apa opini orang banyak? Misalnya gerejanya mau mewah, beli apa tadi pagi saya bilang? Videotron. Semua lengkap. Semua lengkap. Hiruk pikuk menyembah Tuhan. Luar biasa. Saking luar biasanya, sebelah mall. Ini kan gereja mall nih. Samping mall atau lantai bawah mall atau lantai atas mall, kita hiruk pikuk berdoa, memuji Tuhan. Kalau kelewat lama hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, wah kok lama kali. Nanti itu studio nomor 2 yang ada film yang bagus lewat lagi. Sehingga hati jadi tidak concern untuk menyembah Tuhan. Itu gambarannya gini. Kita hirup pikuk menyembah Tuhan di dalam ruangan ibadah. Kita biarkan Tuhan Yesus di depan pintu mengetok. Kondisinya gitu. Bapak Ibu mau, bukankah Bapak Ibu datang untuk mencari Tuhan, betul? Tapi kalau Bapak Ibu datang mencari Tuhan, duduk di dalam, saya kan tidak lihat wajah semua senyum-senyum, tapi pikirannya melayang kemana kan saya nggak tahu. Mungkin masih berpikir pekerjaan saya gimana, mungkin tugas saya bagaimana, masih semua berpikir. Artinya apa? Tidak sungguh-sungguh datang ibadah, cuek dan semua tidak dengan kesungguhan. Itu maknanya membiarkan Yesus berada di luar ruang ibadah, mengetok. Dengar firman Tuhan masuk kiri dan keluar kanan. Itu gambaran daripada jemaat Laodikia. Karena dibangun di atas dasar kompromi dan kenyamanan hidup pribadi lepas pribadi di atas opini jemaat yang banyak, suara yang banyak, kehendak orang banyak. Zaman Nuh, orang sibuk makan, minum, membangun, kawin, mengawinkan, tidak sadar bahwa harinya tiba-tiba datang, waktu hujan datang, mereka semua happy. Tapi ketika hujan seminggu tidak berhenti, mereka baru ingat, oh, Nuh pernah bilang bahwa bumi akan dimusnahkan dengan air bah. Baru ingat, cari Nuh, ketor-ketor pintu. Firman Tuhan kalau Bapak Ibu baca, batra itu yang menutup bukan Nuh, tapi Tuhan yang menutup pintu batra. Kalau Bapak Ibu baca Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan ada saatnya orang dari utara, selatan, timur, barat cari firman. Firman sudah nggak ada. Mumpung sekarang masih ada firman Tuhan, siapkanlah waktumu membaca firman, berdoa, ibadah dengan sungguh-sungguh. Tahu nggak Bapak Ibu, di Cina ini katanya dikoyak per lembar dikasih orang, semua baca, dia koyak baca, terus dibaca, nggak perlu dihafal karena terus baca melekat otomatis di sini. Ini sudah selesai, mungkin halaman ke 3650, tukar dengan yang lain, semuanya melekat. Karena apa? Cinta firman, ingin tahu, punya hati mengebu-ngebu, punya roh yang menyala-nyala untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam kondisi tekanan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, firman Tuhan bertumbuh dengan baik. Tapi dalam kondisi nyaman, hidup kaya, obat-obatan tersedia,
dia semuanya hidup mewah ada, itu justru bisa membawa kita lalai. Bapak Ibu ingat, saya mau sampaikan satu pesan gini. Jika kita membiarkan dosa dan hidup kenyamanan berlarut-larut, kita tidak akan menerima hukuman instan. Tapi yang hilang apa adalah? Yang hilang adalah kepekaan kita terhadap datangnya bahaya. Contoh, ya, terus terang aja, zaman dulu katanya hamba-hamba Tuhan banyak yang mati titik-titik. Tapi zaman sekarang titik-titik karena kebanyakan makan. Nanti jemaat ini undang makan, sana undang makan, makan mewah terus. Dibiarkan ini tanpa disadari, lama-lama menumpuk kolesterol, menumpuk, semua menumpuk. Tiba-tiba, tadi kan saya katakan, konsekuensi daripada membiarkan kenyamanan hidup di atas opini orang banyak, dosa dibiarkan terus saja tanpa diperhatikan, tanpa merasa ngeh untuk teguran dan lain sebagainya, itu membawa konsekuensi bukan hukuman instan, tetapi hilangnya kepekaan akan bahaya yang akan datang dengan mendadak. Bayangkan, Nuh membangun Batra itu dikatakan, nanti baca mulai dari pasal 6 daripada Kejadian. Nuh membangun Batra berapa? 120 tahun. Halo, 120 tahun itu gambaran dari hidup 3 generasi. Karena apa? Hidup satu generasi digambarkan 40 tahun seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun itu merupakan satu generasi. Kalau 120 tahun berarti 3 generasi. Halo Bapak Ibu, perhatikan, dengar baik-baik. 3 generasi. Kalau ayah sekarang hidup menjadi jemaat seperti Laodikia, tidak mau cuek, tidak mau menerima teguran dan lain sebagainya, semuanya dianggap rata saja, ya, kemungkinan anaknya akan hilang. Keturunan kedua 40 tahun berikutnya, 40 tahun yang ketiga apa? Cucu hancur. Hancur cucu kita. Anda masih mau melihat? Halo, Mario dan Sensi masih kepingin anak. Begitu anak dapat, berikutnya pasti ingin, aduh, kalau aku bisa gendong cucuku di umur tua. Betul atau betul? Iya. Pak Tarigan kepingin gendong cucu enggak? Pasti, itu generasi ketiga. Kalau kita tidak mau serius dalam pengiringan kepada Tuhan, anak akan hilang. Generasi ketiga, cucu akan hancur. Mau Bapak Ibu? Oleh sebab itu siapkan waktu untuk benar-benar cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan menjadikan semua ini pembiaran sampai kita tidak sadar. Karena firman Tuhan di dalam pasal yang ke-38. Saya baca ayat 38. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari masuk ke dalam Batra. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ini dia. Tidak tahu, hidup normal. Tidak tahu. Sama seperti tadi kita makan, tidak tahu bahwa kolesterol menumpuk, pembuluh darah sudah mulai ngecil, tiba-tiba mendadak. Saya punya teman dulu dari Medan ke sini hanya untuk melihat kebun yang mau dijual. 3 orang berangkat dari Medan naik pesawat. Sampai di sini dia dengar teman sekolah dia lagi dirawat di rumah sakit Awal Bros. Oke, jadi dia katakan gini, kalau nanti kita pulang dari kebun, nggak sempat lagi lihat teman kita. Baik pagi-pagi begitu turun pesawat sebelum ke kebun, lihat kebun yang mau dijual. Oke, kita lihat dulu teman saya ini yang satu kelas. Ya, tahu Bapak Ibu, teman satu kelasnya itu di dalam rumah sakit, rupanya di dalam sedang hari itu juga sedang mengurus administrasi mau keluar. Dia sampai rumah sakit Awal Bros. Di tiang depan Awal Bros itu tiba-tiba plong jatuh. Begitu jatuh, tidak lagi, nggak sempat diselamatkan, bawa ke ICU pun nggak sempat.
langsung lewat. Ternyata dia mengalami serangan jantung, langsung lewat. Teman yang dia mau lihat, mau dia besuk, yang dia katakan teman satu kelas saya, ternyata pada hari itu juga keluar, selesai. Justru dia yang mengurus pemberangkatan dan semua administrasi untuk berangkat dari Pekanbaru ke Medan. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu kapan kita mau dipanggil Tuhan. Tapi jangan hidup cuek, jangan hidup sembarangan, jangan hidup santai sepertinya semua tidak ada. Baca dalam Mazmur 73. Kalau kita baca Mazmur 73, kita katakan mereka semua hidup gemuk, tidak ada kekurangan. Hal pemerasan mereka ucapan seperti biasa. Hidup tidak ada takut sama Tuhan. Bahkan anak Tuhan akan terpengaruh. Ya, percuma aku menjaga diriku untuk hidup kudus, padahal kalau melihat mereka tidak ada masalah, hidup gemuk, lurus, semua beres. Tapi firman Tuhan katakan sampai pada titik di mana mereka seperti ditempatkan di tempat yang licin, siu, sebentar aja jatuh. Baca Mazmur 73, catat sekarang diri. Luar biasa. Inilah yang Tuhan mau sampaikan bagi jemaat di Laodikia. Apakah kita masuk di dalamnya? Bapak Ibu yang bisa jawab. Apakah aku sungguh-sungguh serius ikut Tuhan atau tidak? Apakah waktuku habis oleh karena berbagai kegiatan rutinitas yang normal? Ya, saya kadang-kadang melihat kalau ibadah rumah tangga, yang ini nggak datang, yang ini nggak datang. Kalau sekali nggak datang nggak apa-apa. Kadang berkali-kali nggak datang. Saya miris. Kenapa? Dulu belum punya mobil, setia datang. Sekarang sudah punya mobil, ibadah rayon pun jarang datang. Ibadah raya hari Minggu pun jarang datang. Kalau ditanya kenapa? Di mana? Sibuk, mengantar barang dagangan. Kalau Tuhan ambil barang daganganmu bagaimana? Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Serius ikut Tuhan. Ya. Jangan sampai seperti masyarakat di bawah zaman Nuh. Rutinitas berjalan terus tapi tidak sadar sampai mereka terjebak oleh datangnya air bah. Kita juga begitu. Ya, hidup dalam kemewahan, hidup dalam hedonisme, tidak ingat ada orang yang juga butuh seperti Lazarus, dia butuh makan juga, enggak dihiraukan. Ya. Apa dia ingat? Ingat. Halo, kalau kita katakan dia lupa, no, tidak lupa. Buktinya setelah dia di alam baka, dia lihat ke atas, dia lihat Bapak Abraham, Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, dia katakan apa? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus, celupkan jarinya, neteskan kepada lidahku karena aku di sini sangat menderita karena panas. Kata Bapak Abraham, tidak bisa, sorry bro, karena ada pemisah antara kamu dan kami. Kami nggak bisa ke sana, kamu juga nggak bisa ke sini. Kalau begitu, kata orang kaya ini, biarlah Lazarus dibangkitkan. Kembalilah ke rumah orang tuaku karena masih ada 5 saudaraku. Supaya mereka jangan masuk seperti, loh, di alam baka kok masih ingat ada saudaranya yang hidupnya cuek. Berarti dia sadar setelah di alam baka dia hidupnya cuek. Dia mau supaya saudaranya tidak seperti dia. Halo, di hadapan Tuhan kita tidak bisa berdalil. Tuhan tahu. Kan firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak bisa berdalil di hadapan Tuhan. Kau katakan kamu kaya, ternyata kamu miskin. Kau katakan kamu luar biasa hebat, ternyata tidak. Itu sebabnya tema hari ini, ya, menjadi buta di tengah kelimpahan. Kelimpahan banyak tapi kita buta terhadap adanya ancaman yang akan mengancam kita oleh karena pembiaran itu berlangsung berlarut-larut tanpa kita sadari. Biarlah ini merupakan peringatan bagi kita untuk kita serius ikut Tuhan. Sungguh-sungguh serius. Saya akan lihat serius atau tidaknya dari hari ini ke depan. Bagi orang yang serius, dia pasti tidak datang terlambat ke gereja. Kenapa saya katakan gitu? Halo, kalau orang-orang yang di Cina itu, mereka tidak seperti kita, ada WA, bisa diumumkan, nanti pertemuan di sini ya.
Mereka takut semua. Kalau ketahuan bisa digrebek sama pemerintah di Cina. Tapi mereka walaupun tidak ada WA pemberitahuan, dalam pertemuan itu mereka katakan minggu depan jam sekian kita kumpul. Itu ingat semua, nggak ada yang lupa. Sebelum jam itu mereka udah berjubel datang. Untuk apa? Karena apa? Karena cinta kepada Tuhan, cinta kepada pertemuan, cinta untuk mendengarkan firman Tuhan, semengebu-ngebu hangatnya hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka datang. Kalau sekarang kadang sudah ditelepon, kok nggak datang, Bro? Aduh, sibuk Om, sibuk. Saya ketemu dengan seorang jemaat. Begitu datang sampai sini, Pak Gem, saya ada di sini Pak Gem. Sekarang saya ada di Pekanbaru. Oh iya, saya ke rumah. Saya jalan ke rumah. Setelah kerjaan ke rumah, berdialog. Ya, ada sesuatu yang saya tidak setuju dengan kondisi itu. Saya bilang, oh, saya belum punya seperti yang Anda inginkan. Ya, nantilah kita lihat. Saya pulang. Sampai sekarang saya sudah nunggu 2 minggu nggak hadir. Saya mau tanya, cari pagem untuk bisa konseling supaya dibangkitkan, atau cari pagem ada sesuatu udang di balik batu? Ya. Saya kadang miris melihat jemaat. Oleh sebab itu, biar kita belajar mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh Tuhan pasti memberkati kita. Kita sambung minggu akan datang. Karena ini pembelajaran tentang jemaat Laodikia masih baru 2 kali, masih ada lanjutan. Kita jangan biarkan Yesus berdiri di depan pintu. Dan bagaimana supaya Yesus bisa masuk ke dalam ruangan atau ke dalam hati kita? Tunggu episode berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri.